Oke, sekarang kita akan bahas lanjutan soal-soal integral, yaitu tentang integral pecahan yang diambil dari buku kelas 11 SMAK 1. Halamannya di halaman 152 sampai 153, kita akan bahas integral bentuk pecahan. Yang pertama untuk soal nomor 2, tipe pecahan seperti ini. Untuk pecahan bentuk seperti ini, kita tidak bisa mengintegralkan karena tidak bisa dipisahkan sebagai pengurangan ataupun penjumlahan. Jadi si penyebut di sini harus kita misalkan sebagai satu suku, yaitu misalnya U yang adalah X tambah 1. Nanti pembilang juga akan disubstitusi sehingga kita harus ekspres X ini dalam bentuk U, yaitu X-nya adalah U dikurang 1. Selain X ini, kita juga harus persiapkan DX-nya. DX juga harus dirubah menjadi DU. Kalau kita turunkan U yang adalah X tambah 1, berarti DU per DX sama dengan 1, atau DU sama dengan DX. Jadi X di pembilang, saya ambil U min 1 dikurang 1, dibagi X tambah 1 adalah U, sehingga kita mempunyai integral U min 1 per U, DX kita rubah menjadi DU. Kita sederhanakan, ini menjadi U dikurang 2 per U, DU, atau sama dengan integral 1 dikurang 2 per U. Kita pisahkan, pecahannya sekarang sudah bisa dibagi oleh si pembilang yang hanya satu suku. Dan masing-masing kita integralkan. Integral 1 DU adalah U, dan minus 2 per U menjadi min 2 ln U ditambah C. Pada langkah terakhir kita akan kembalikan U menjadi bentuk X. Kita ambil dari sini, U adalah X tambah 1 min 2 ln X tambah 1 lagi ditambah C. Ini adalah hasilnya. Syaratnya di sini adalah kalau ln X tambah 1, X karena X adalah berupa variabel, dan ln sesuatu itu tidak mungkin negatif, jadi kita harus tambahkan tanda mutlak di sini. Ln mutlak X tambah 1, yang artinya apapun bilangan dari dalam tanda mutlak ini akan menjadi positif, sehingga bentuk ln X tambah 1 dapat didefinisikan. Untuk contoh soal yang akan kita bahas berikutnya adalah contoh soal di nomor 3. X kuadrat tambah 2X kurang 4 dibagi X tambah 1. Bentuk pecahan ini bisa saja disubstitusi sebagai U, yang mana kita sama-sama ambil U-nya adalah X tambah 1. Hanya saja akan lebih rumit karena kita harus mengkuadratkan U dan menyederhanakan kembali. Jadi salah satu alternatif lainnya adalah menyederhanakan pecahan ini. Karena pangkatnya lebih besar di pembilang daripada penyebut, kita bisa bagi dengan menggunakan sifat polinomial atau misalnya dengan Horner atau dengan pemfaktoran. Karena untuk kasus ini pemfaktorannya mempunyai suatu sisa, jadi kita akan menggunakan Horner untuk mencari hasil bagi dan juga sisanya. Jadi dengan cara Horner kita akan isi koefisien 1, 2, min 4 berturut-turut adalah koefisien untuk suku X kuadrat, suku X, dan suku X pangkat 0. Dan ini akan dibagi dengan X tambah 1, kita ambil X-nya min 1 yaitu pembuat 0. Di sini akarnya. Dan dengan cara Horner kita dapatkan 1 kali min 1 dijumlahkan 2 ditambah min 1 kurang min 1 sehingga pembagian Horner ini bersisa minus 5. Jadi bentuk pecahan ini
akan memiliki suku X tambah 1, pangkatnya dikurang 1 dari bentuk kuadrat, sehingga ini adalah koefisien untuk X dan ini koefisien untuk X pangkat 0. Sehingga hasil pembagiannya adalah X tambah 1 dikurang, karena ini bersisa 5, artinya 5 tidak bisa dibagi dengan X tambah 1. Sehingga berbentuk pecahan min 5 per X tambah 1 dx. Karena sudah dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, bentuk ini kita akan integralkan 1 demi 1. Untuk X, hasil integralnya adalah setengah X kuadrat. Untuk 1, integral 1 dx, hasil integralnya adalah X. Dan untuk min 5 per X tambah 1, hasil integralnya adalah min 5 ln X tambah 1 ditambah C. Oh ya, tambahan penjelasan untuk min 5 per X tambah 1. Di sini kita memiliki min 5 dibagi U yang hasilnya adalah ln U. Dan U aksennya di sini adalah 1. Atau kita juga bisa mensubstitusi X tambah 1 di dalam U terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan jawaban yang sama. Untuk yang berikutnya adalah soal nomor 5. Kita bisa lihat di sini yang kita miliki adalah integral 2x tambah 1 dibagi x kuadrat tambah 3x tambah 2. Untuk substitusinya, kita harus memisahkan pecahan ini menjadi dua bentuk pecahan. Kita lihat untuk suku penyebut memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada suku pembilang, sehingga untuk membaginya kita bisa lihat caranya khusus, yaitu seperti ini. Jika ini bisa difaktorkan, berarti x kuadrat tambah 3x tambah 2 adalah x tambah 2 dikali x tambah 1. Jika penyebutnya adalah sesuatu yang bisa difaktorkan, kita bisa teruskan bentuk penyederhanaan integralnya dengan cara seperti ini. Memisahkan bentuk faktor x tambah 2 dikali x tambah 1 ke bentuk dua pecahan dengan penyebutnya masing-masing adalah x tambah 2 dan x tambah 1. Sehingga yang terdapat di pembilang adalah bilangan yang belum kita ketahui, kita misalkan A dan B. Jadi kalau prosesnya dilakukan secara terbalik, kita punya dua pecahan dan akan dijumlahkan, maka yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya menjadi seperti ini, mengali silang dan menyederhanakan sehingga menjadi 2x tambah 1. Nah, proses ini adalah proses kebalikan dari penjumlahan. 2x tambah 1 akan ekivalen dengan bentuk hasil kali silang dari A dikalikan dengan x tambah 1 ditambah B dikalikan dengan x tambah 2. Untuk proses terusnya, kita akan teruskan untuk mencari bentuk identitas. Bentuk ekivalen ini adalah bentuk identitas atau identity. Kita akan mencari A dan B dengan menyamakan koefisiennya. Seperti ini. Sehingga A tambah B adalah 2, koefisien dari suku X. Dan untuk menyelesaikannya kita butuh satu persamaan lagi, yaitu dari koefisien yaitu 1 sama dengan A ditambah 2B. Dengan mengeliminasi atau mensubstitusi, kita akan menemukan nilai A dan B, yaitu min B sama dengan 1, 2 sama dengan A dikurang 1, A adalah 3. Oke, di sini B-nya adalah minus 1. Jadi bentuk parsial
dari 2x tambah 1 dibagi x tambah 2 dikali x tambah 1 adalah A, substitusi A yang barusan kita dapatkan. A adalah minus 3, min 3 per x tambah 2 ditambah B-nya adalah min 1 dibagi x tambah 1 dx. Oke, ralat A-nya adalah 3, bukan min 3. Oke, sehingga hasil integralnya adalah 3 ln x tambah 2 kurang ln x tambah 1 ditambah C. Jadi itulah bentuk-bentuk pecahan, ada 3 macam bentuk pecahan yang bisa kita integralkan dengan cara-cara yang sama. Silahkan mengerjakan latihannya ya.